Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, pagi hari ini renungan doa pagi kita saya ambil dari tema PGI yang membahas tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tentu dengan terbatasnya waktu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang sederhana saja. Saudara, pagi ini kita melihat bagaimana Natal merupakan satu peristiwa ilahi yang sangat manusiawi. Natal adalah peristiwa ilahi yang sangat manusiawi. Mengapa demikian? Dalam peristiwa Natal kita melihat bagaimana Allah tidak memilih panggung yang megah. Allah tidak memilih satu panggung yang spektakuler, tetapi Allah memilih sebuah keluarga yang sedang dalam berada di titik krisis. Jadi bukan keluarga yang kasarnya sedang adem ayem, tapi keluarga juga yang sedang ada dalam titik krisis. Tentu saya akan membawa kita memahami dalam konteks Matius ini saja ya. Tidak meluas karena waktu kita sangat terbatas. Saudara, kita membayangkan bagaimana Yusuf yang digambarkan sebagai seorang yang benar, namun kebenarannya saat ini sedang diuji. Ia terluka, tentu, ketika orang yang dikasihinya, Maria, mengandung, sementara dia tidak pernah melakukan hubungan badan. Manusiawi bukan? Dan wajar. Yusuf juga bingung. Dan bahkan Yusuf hampir mengambil jalan yang sangat-sangat masuk akal menurut hukum pada waktu itu, dan tentu menurut logika manusia. Apa itu? Meninggalkan atau menceraikan Maria secara diam-diam. Ini satu tindakan yang saya yakin semua orang membenarkannya. Karena istrinya hamil. Dia belum pernah melakukan hubungan badan apapun dengan dia. Dia luka, dia bingung, dan secara logika sebagai orang yang baik-baik, sebagai orang yang benar, dia akan meninggalkan Maria. Tentu menurut logika hukum yang berlaku tentunya benar, dan menurut logika manusia pun benar. Nah, disinilah Injil atau kabar baik, kabar sukacita Natal itu menjadi sangat relevan. Allah tidak menunggu keluarga itu rapi. Allah masuk ke dalam kekacauan relasi itu. Allah masuk ke dalam ketegangan emosional dan ke dalam kecemasan masa depan. Allah masuk melalui mimpi. Allah menyapa Yusuf dan memanggilnya melampaui rasa takutnya. Tuhan Allah masuk melalui mimpi. Allah menyapa Yusuf dan memanggilnya melampaui rasa takutnya. Ketaatan Yusuf bukan ketaatan yang heroik, melainkan ketaatan yang lahir dari pergumulan batin yang dalam. Sudah bisa bedakan ya. Jadi ketaatan Yusuf bukan ketaatan yang heroik. Oh, pokoknya diambil itu langsung. Bukan.
Tapi perhatikan hal yang sangat manusiawi ini. Dia taat dalam pergumulan batin yang dalam. Karena Tuhan Allah memerintahkannya. Dia taat. Saudara, nama Yesus sendiri yang dikatakan di dalam mimpi Yusuf itu, artinya Tuhan menyelamatkan. Nama Yesus itu bukan sekedar janji akan datang atau eskatologis istilah teologianya, tetapi tindakan Allah yang konkret dalam realitas sehari-hari. Allah Yesus juru selamat itu menyelamatkan kita sehari-hari. Keselamatan dimulai dari mana? Dari keluarga. Keselamatan dimulai dari mana? Dari rumah tanggamu, rumah tangga saya. Maka kalau orang yang begitu mengabaikan keluarganya, orang tidak mengerti prinsip ini. Orang yang begitu mengacuhkan apa yang seharusnya dilakukan dalam rumah tangganya, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, apapun alasannya. Karena justru berbicara tentang keselamatan itu dimulai dari keluarga, dari relasi yang hampir runtuh, dari kepercayaan yang retak, dan dari komunikasi yang tersumbat. Kita butuh selamat dari sana. Bukankah ada banyak keluarga yang sepertinya baik-baik di luar, tetapi di dalam relasi sudah masalah, kepercayaan sudah tidak ada, penghargaan satu dengan itu sudah nggak ada, dan komunikasi kalau sudah demikian pasti tersumbat. Ketika orang sudah tidak percaya, ketika orang sudah mengalami krisis atau masalah isu trust, pasti komunikasinya terhambat. Karena komunikasi apapun, ketika satu dengan yang lain tidak bisa dipercaya dan tidak bisa percaya, itu akan masalah. Keselamatan mulai dari sana. Biarkan Kristus bekerja dalam diri kita dan kita belajar taat di dalamnya. Ada banyak keluarga-keluarga sekarang, bahkan keluarga yang masih muda belia pun terancam perceraian, terancam perpisahan. Karena apa? Itu yang terjadi. Saudara, Natal tahun ini, saya ketika membaca tema yang diberikan itu oleh PGI, saya sangat bersyukur. Karena PGI melihat ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Menjadikan keluarga lembaga dasar yang di dalamnya keselamatan itu dialami. Karena dari keluargalah nanti muncul komunitas-komunitas yang lain. Sekali lagi saudara, keselamatan dimulai dari keluarga, dari relasi yang hampir runtuh, dari kepercayaan yang retak. Tentu ungkapan-ungkapan ini untuk menyebutkan relasi Yusuf dan Maria. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana Allah hadir, kita bisa melihat Allah hadir sebelum Yusuf siap, sebelum Maria mampu menjelaskan semuanya, dan sebelum keluarga itu mengerti rencana besar Allah. Belum mengerti, Yusuf juga belum mengerti, semua belum mengerti. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana anugerah itu mendahului semuanya. Kasih Allah yang mendahului, kasih Allah yang menopang, kasih Allah yang membuka kemungkinan baru. Saudara, hari ini seperti yang saya katakan tadi, ada banyak keluarga yang mengalami malam Natal yang sunyi dan berat.
Tekanan ekonomi membuat mungkin banyak terjebak dengan hutang. Apakah meminjam rentenir, atau meminjam yang paling gampang, minjamnya tapi susah bayarnya, online. Minjem seberapa, bayar seberapa. Saudara, dalam situasi yang seperti itu, yang sepertinya gak ada jalan keluar, yang sepertinya justru menjerat, percakapan dalam keluarga semakin dangkal, atau bahkan biasanya bisa saling menyakiti. Masalah kesehatan, masalah mental juga banyak dihadapi orang. Depresi, kelelahan emosi, semua kita sering sembunyikan. Kenapa? Karena kita takut dianggap lemah kan? Oleh pasangan kita, oleh anggota keluarga kita, apalagi oleh orang lain. Saudara, ketika kita berbicara Natal memberitakan bahwa Allah hadir justru di ruang-ruang rapuh itu. Saudara, maka ketika saya mengangkat pujian, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Saya susah menanduk, tidak saya menangis terharu. Karena justru Tuhan mau datang di tengah-tengah keluarga yang rapuh, di tengah-tengah pribadi yang rapuh, di ruang-ruang yang rapuh itu Dia datang. Saudara, dalam Matius pasal 1, 21-24 ini kita melihat bagaimana ketaatan Yusuf yang sedang dalam kebimbangan tadi, dalam luka tadi, mengubah rumahnya menjadi tempat Allah tinggal. Yusuf menerima Maria. Saya tidak tahu bagaimana pergolakan hatinya, pergumulannya. Memikul resiko sosial, bukan gampang. Membuka rumahnya bagi karya keselamatan Allah. Natal mengundang setiap keluarga untuk melakukan hal yang serupa. Natal mengundang keluargamu untuk melakukan hal serupa. Apa itu? Membuka ruang bagi Allah, mengambil langkah pemulihan, dan memilih kasih di tengah ketidakpastian. Saudara, keluarga kita dipanggil menjadi sarana kasih karunia, menjadi tempat doa dipanjatkan, menjadi tempat luka didengar, menjadi tempat bantuan dicari, dan menjadi tempat di mana iman dipraktekkan. Bukan karena keluarga kita kuat, tetapi karena Allah hadir dan bekerja di dalamnya. Saudara, ada 3 pertanyaan perenungan yang pagi ini, dalam masa Natal ini, di hari Natal ini saya tanyakan kepada saudara. Saudara, yang pertama, di bagian mana keluarga kita atau keluarga Anda sedang mengalami ketegangan, masalah ketakutan, atau kelelahan? Dalam hal apa? Akuilah di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah saudara berani membuka ruang bagi Allah untuk bekerja? Meski itu menuntut perubahan dan kerendahan hati. Banyak orang meminta Allah bekerja, tapi dia sendiri tidak mau berkorban kerendahan hatinya. Allah menuntut kerendahan hatimu. Allah menuntut pengorbananmu. Dan yang ketiga, langkah ketaatan apa yang Tuhan minta saudara ambil hari ini demi pemulihan keluargamu? Langkah ketaatan apa? Saudara, apa yang Tuhan inginkan dari kamu yang saudara belum taat di dalamnya? Apa yang Tuhan minta? Kiranya di dalam masa Natal ini kita boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan, dan kita sungguh
mengalami bahwa kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan memulihkan, menyelamatkan keluarga kita. Bawa kepada Dia, bawa kepada Tuhan. Dialah juru selamat kita. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan lebih sungguh lagi. Dan biarkan menjadi pengakuan kita di dalam masa Natal ini, dari hari Natal ini, di hadapan Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Engkau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Allah yang berinkarnasi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak menjauh dari keluarga yang rapuh, tetapi Engkau hadir dan diam di tengahnya. Kami membawa keluarga kami, Tuhan, apa adanya. Kami tidak mau berpura-pura kelihatan baik. Kami tidak mau berpura-pura dalam keadaan, oh kami baik-baik saja. Kami ingin membawa keluarga kami terbuka di hadapan-Mu apa adanya. Dengan beban ekonomi, dengan relasi yang terluka, dengan jiwa yang lelah, dengan fisik yang mungkin tidak sehat dan bukar lagi. Tuhan, masuklah dan pulihkanlah. Ajari kami saling mendengar, saling menolong, saling menopang, dan saling mengasihi. Jadikan rumah kami tempat kasih karunia-Mu bekerja, dan iman bertumbuh setiap hari. Di dalam nama Yesus, Sang Immanuel, kami berdoa.